Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara Anita bisa didengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Yang lain? Alhamdulillah bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman, berkat kebaikan Allah ya, alhamdulillah kita kembali lagi di agenda HGS, sharing session bersama HGS yang kali ini em, kita membahas ya, insya Allah akan membahas tema yang begitu menarik dan relate pastinya sama kita semua. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang eh, menjadi orang-orang yang termasuk akan menerima syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sharing session kali ini ada yang tahu nggak kita bakal bahas apa? Ada yang tahu kita bakal bahas apa? Boleh direspon dulu ya teman-teman ya. Kita di sini forum khusus perempuan, jadi feel free to open your camera. Jadi nggak apa-apa kalau mau open cam, yang penting kita tetap menjaga dan menutup aurat kita secara sempurna, karena itu bagian daripada em, adab dalam belajar ya. Oke, sini Kak Cahaya jawab, katanya kita bakal ngebahas tentang iman. Benar banget. Jadi insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini ada kaitannya dengan iman. Tepatnya adalah ngejaga iman di tengah dunia yang ngerusak pelan-pelan. Nah, insya Allah ya, eh, mungkin ini sangat relate sama kita karena kita melihat sekarang banyak banget hal-hal yang antara hak dan batil itu dicampur adukan. Nah, insya Allah tema yang menarik ini juga akan disampaikan oleh pemateri kita yang insya Allah sudah hadir di forum kita. Mungkin bisa kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Fitria. Waalaikumsalam, Dek Anita, teman-teman. Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Fitri? Alhamdulillah, insya Allah. Teman-teman Dek Alhamdulillah. Anita, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan semangat tentunya untuk mengikuti sharing session kita pada malam hari ini ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, sebelum kita ke inti acara, boleh nih Mbak Fitri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya, karena mungkin kita belum kenal ya sebelumnya. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada yang satu kota nih bisa hangout bareng dan tegur sapa di jalan kalau ketemu seperti itu. Baik, kepada Mbak Fitri dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa berkumpul ya, bertemu pada malam hari ini, walaupun kita bertemu di dalam ruang Zoom, insya Allah tidak mengurangi keberkahan ya. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah dan kegigihan para sahabat beliau lah, sehingga Islam sampai kepada kita pada hari ini, sampai kepada kita saat ini. Nah, teman-teman, ya sebagaimana De Anita tadi katakan, tak kenal maka ta'aruf, nah gitu ya. Kalau nggak kenal ya kita kenalan gitu. Nah, kenalin nama Mbak Fitriatul Wahda. Mbak tinggal di Palembang. Aduh, Palembang? Aduh, Palembang enggak? Nah, Mbak tinggal di Palembang. Mbak sudah menikah dan sudah mempunyai dua buah hati. Alhamdulillah. Mohon doanya menjadi anak soli dan solihah, insya Allah. Apalagi nih? Aktivitas sekarang ya masih belajar juga sambil ya sharing-sharing seperti ini sama teman-teman kayak itu.
Terus apa lagi? Wah, Masya Allah ternyata dari Palembang ya. Mungkin teman-teman yang eh, di Palembang bisa ya. Nanti kalau misal Mbak Fitrinya juga ada waktu, bisa tuh hangout, diskusi bareng gitu ya. Oke, lanjut Mbak Fitri. Iya. Apa lagi nih yang perlu di ini? Oke, kalau memang sudah memperkenalkan dirinya, ya, insya Allah itu tadi biografi singkat ya teman-teman tentang Mbak Fitri, tentang Mbak Fitriatul Wahda, pemateri kita pada malam hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, kita bisa langsung ke inti acaranya, yaitu pemaparan materi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Fitri. Ya, syukron ya Anita. Suara Mbak jelas, Dek. Jelas, Alhamdulillah jelas sekali. Masuk nggak PPT-nya, Dek? Masih loading kalau di aku. Sudah? Masuk nggak? Sudah, sudah muncul. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah kami buka, jadi langsung ya, langsung kami masuk pada materi ya. Insya Allah teman-teman kita akan membahas tentang apa? Nah, menjaga iman di tengah dunia yang ngerusak pelan-pelan. Ya. Jadi kalau seandainya nanti putus, boleh ya langsung aja Mbak putus gitu sinyalnya. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang akan kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana jalan menuju iman yang kokoh. Nah, itu. Kemudian setelah jalan menuju keimanan yang kokoh itu sudah kita raih, bagaimana kemudian kita menjaga keimanan itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana jika ternyata iman kita itu turun, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian lagi keempat agar kita tidak futur, agar keimanan kita itu tidak turun, itu seperti apa? Itu insya Allah yang akan kita bahas sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke pembahasan. Nah, iman itu sama seperti pohon, gitu ya. Ada yang kokoh, ada yang lemah. Nah, seperti pohon itu ada pohon yang kokoh ya, diterpa angin dia tetap kokoh, kena kena banjir dia tetap kokoh ya, tidak meleot ya. Nah, tapi ada juga pohon yang dia itu lemah, kena angin dia meleot, kena hujan deras sampai roboh ya, sampai lepas gitu ya. Contohnya itu seperti yang ada di PPT. Kalau pohon cabe gitu ya, kena banjir bisa bisa lepas. Nah, ini sama dengan keimanan. Ya, sama dengan seorang muslimah, keimanan seorang muslimah. Nah, dari mana perbedaannya di kedua ini? Perbedaannya itu ada pada akarnya, ya kan? Pohon yang kuat itu kenapa dia bisa diterpa angin, diterpa banjir pun ya masih bisa tegak kokoh karena akarnya yang kokoh, akarnya yang kuat. Nah, sedangkan kenapa cabai mudah sekali terjatuh gitu ya? Mudah kena angin, kena hujan deras langsung melewat karena akarnya yang tidak kuat. Nah, maka begitu pun dengan keimanan yang harus pertama kali kita perhatikan adalah akar jalan menuju pada keimanan tadi. Gitu. Bagaimana kita menemukan keimanan itu dari akarnya, dari dasarnya kita menemukan keimanan itu sehingga keimanan kita itu bisa kokoh. Nah, seperti itu. Nah, dalam menemukan jalan keimanan, gitu ya, orang menemukan jalan keimanan itu beda-beda. Ya. Ada yang beriman itu karena keturunan, ada yang beriman itu karena mukjizat, ada yang beriman itu karena ketenangan, dan ada yang beriman itu karena dengan pemikiran. Nah,
Kalau teman-teman sini bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, bisa berislam itu dari mana? Kalau Mbak Fitri itu dari keturunan. Gitu ya. Dan kebanyakan orang Indonesia itu dari keturunan. Nah, dan ternyata keimanan dari keturunan, melihat mujizat, ketenangan, ketiga ini keimanan kita itu tidak kokoh. Nah, kalau tidak diupdate, tidak diupgrade gitu ya. Nah, tidak mempelajari lagi, tidak berpikir kembali. Kalau cuma mencukupkan diri di batas keturunan, melihat mujizat dan ketenangan, kemudian kita beriman kepada Allah, maka ini akan mudah goyah. Seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama nih, misalnya tentang keturunan. Tentang keturunan ya, kalau dia dengan keturunan itu berarti kan dengan mengikut, gitu ya, mengikut oleh orang tua. Nah, sehingga apa? Tak kala dia tidak berusaha untuk belajar, mencari tahu tentang agamanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena dia tadi berislam, ya, berakidah, beriman itu hanya dengan ikut-ikutan, walhasil aktivitas dia di dalam sehari-hari itu cuma ikut-ikutan. Di mana kita melihat orang Indonesia misalnya, gitu nanti Mbak ada datanya, ya orang Indonesia itu eh, paling banyak ya yang Islam. Tapi kasus-kasus kemaksiatan juga banyak. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa namanya keislamannya itu hanya ikut-ikutan dari keturunan dari orang tuanya, ya yang kebetulan orang tuanya itu adalah Islam. Walhasil karena keimanannya itu dengan keturunan, dengan ikut-ikutan, walhasil aktivitasnya pun ikut-ikutan. Mungkin teman-teman eh, dulu tahu nggak teman-teman di sini dulu itu musim ya celana itu sempit di bagian pahanya tapi di bawahnya mekar gitu. Dapat nggak teman-teman fase itu? Terus itu eh, bergeser lagi nih ke sini. Di atas sempit, di bawahnya sempit. Nah, itu ya celana jeans. Terus bergeser lagi ya, bergeser lagi sekarang apa? Sudah pakai ini apa namanya? Rok tapi ketut gitu. Atau pakai celananya panjang, cuman sampai betik, sampai paha kepotong, terus jatuh ngelember-ngelember di bawah apa sih? Jatuh ya, bagian bawahnya jatuh. Atau gobor-gobor tapi bagian perutnya kebuka. Nah, itu ya. Itu giliran lagi rame tentang Hollywood, berbondong-bondong ikut gaya Hollywood, mekar di bawah. Wah, lagi rame tentang apa namanya Korea gitu ya, ikut-ikut juga gaya-gaya Korea gitu. Jadi cuma sekedar ikut-ikut. Kenapa? Karena tidak mempelajari kembali, cuman menerima saja, udah lahir dalam 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 keluarga yang Islam udah selesai gitu. Nah, ini akhirnya jalan keimanan yang lemah. Mbak, mohon maaf interupsi. Ini slide-nya nggak jalan ya, Mbak? Atau memang masih di poin, masih di slide Oh, kedua? enggak, sudah Mbak ganti. Kalau di screen-nya belum jalan slide-nya. Afwan ya, Mbak. Hmm. Coba saya share ulang ya. Kalau ini, Masih loading kalau di Anita.
Maaf ya teman-teman. Sudah? Sudah masuk Masih nggak, Dek? proses, Mbak. Masih proses. Oke, sudah. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi tadi ya kalau proses keimanan itu hanya kita batasi dengan proses keturunan. Maka yang terjadi adalah kita akan cuman ikut-ikut. Kemudian maka jalan keimanan kalau hanya dengan keturunan itu tidak akan kuat gitu. Nah, beda tapi ya kalau nanti keturunannya dia dari keturunan tapi kemudian didampingi dengan proses pemikiran. Karena dari keempat ini yang kuat keimanannya itu hanya dengan proses pemikiran gitu. Kemudian yang kedua melihat mukjizat. Nah, ini juga akan lemah dan mudah goyang. Misalkan teman-teman pernah nggak nonton eh, nonton tujuh keajaiban dunia. Jadi Mbak pernah nonton dulu ya, itu ada program tujuh keajaiban dunia. Nah, itu ada di langit ada tulisan Allah. Nah, jadi keajaiban dunia itu awan berbentuk Allah. Nah, saat kita melihat mukjizat itu, kemudian kita akan berpikir bahwa, wah, Masya Allah, berarti Tuhan itu benar adalah Allah. Kemudian kita beriman kepada Allah. Nah, atau di tujuh itu ada mukjizat lain lagi, yaitu kaktus, bukan kaktus. Kalau kaktus dia tulisan la ilaha illallah, dia tumbuh tapi tulisannya la ilaha illallah. Nah, maka kita langsung, oh Masya Allah gitu, berarti benar Tuhan itu Allah. Nah, tapi tak kala kita lihat mukjizat yang lain, itu ada buah bukan kates, buah cempedak ya, itu berbentuk sama seperti apa Tuhannya orang-orang Buddha. Mirip banget Tuhannya orang Buddha. Nah, kemudian kalau kita melihat sebatas itu saja, lihat mujizat-mujizat, akhirnya kita kan berpikir bahwa jadi Tuhan ini yang mana sih gitu. Dan akhirnya mudah goyang. Maka kalau kita itu beriman kemudian dengan mujizat tidak boleh mencukupkan diri sebatas itu. Harus ditambah dengan proses berpikir. Nah, begitu pula dengan ketenangan. Teman-teman pernah nggak ngerasain kalau pergi ke tempat pengajian, kumpul sama teman-teman, gitu ya. Begitu kita ke majelis zikir atau ke majelis kayak ini, kita tuh merasa tenang banget ya, rasanya haru, tenang jiwa kita ya. Atau sudah sholat itu tenang ya, seperti itu. Kalau kita cuman karena ketenangan, bisa jadi sewaktu-waktu kita berada di posisi yang Allah uji, kemudian kita merasa tidak tenang. Ya kan? Nah, kalau cuma sebatas ketenangan, bukan karena kita barengi dengan pemikiran, maka yang terjadi saat kita itu merasa ketidaknyamanan atau merasa tidak tenang, kita akan menjauh dari Islam, ya. Keimanan kita akan menjadi lemah. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah yaitu melewati jalan keimanan dengan proses berpikir. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita lihat. Ini yang tadi Mbak bilang orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu, nah di sini dikatakan anak muda Indonesia paling religius se-Asia. Ya, sampai 9,5%. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kemudian Gen Z, wah Masya Allah, Gen Z Indonesia dianggap anggap agama paling penting. Anak muda Indonesia paling religius. Nah, Masya Allah kan? Nah, tetapi coba kita lihat ya di sekitar kita, ya di sekitar kita. Nah, atau lihat berita ini ya, tawuran pelajar ya, kemudian begal ya, kemudian korupsi ya, kemudian seks bebas ya, anak muda ya, bully membuli ya, itu banyak sekali terjadi ya.
kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan sekarang mungkin teman-teman lihat juga ya, rame di media sosial itu nggak malu ya, ada artis yang bukan artis ya, selebgram yang dia hamil di luar nikah tetapi menampakkan diri seperti tidak ada apa-apa gitu ya, itu tidak malu lagi seperti itu gitu ya. Bahkan netizen juga sudah mulai ada yang kesian-kesian segala macam seperti itu. Nah, jadi antara banyaknya orang yang berislam dengan ketaatan kepada Allah itu tidak berkolerasi gitu. Nah, jadi lemah keimanan itu mudah ikut-ikutan dengan arus yang ada apabila kita tidak mendapatkan keimanan itu dengan proses berpikir. Nah, makanya Mbak pun ya secara pribadi gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa ingat-ingat teman-teman juga waktu dari lahir kemudian sampai Mbak kemudian kuliah itu ya ngikut arus. Orang tua sholat ya sholat, orang tua enggak ya enggak, lihat tren apa pakaiannya ikut, enggak punya pendirian sendiri gitu. Pokoknya ikut aja arus. Nah, kapan Mbak kemudian mulai berpikir, mulai apa namanya punya arah dalam hidup itu tak kala Mbak mulai berpikir, mulai belajar, gitu ya, mulai belajar, mulai ikut kajian, ya, mengikuti pengajian. Di situ Mbak mulai diarahkan untuk memikirkan di mana sebenarnya benar nggak sih kita itu berislam karena apa, gitu ya. Nanti ada pembahasannya di bawah. Nah, barulah kemudian pelan-pelan gitu ya, apa namanya pola pikir berubah, pola sikap Mbak pun juga berubah dan seterusnya. Tidak lagi kemudian cuma sekadar ikut-ikutan. Nah, seandainya saja iman kita itu kokoh, padahal gitu ya, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 57, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Maka bagi kita yang cuma dengan seperti Mbak gitu ya, yang kemarin itu dengan keturunan, itu hanya dengan keturunan, tidak ada bimbingan untuk mengenal Allah secara utuh gitu ya, maka harus banget, wajib banget gitu ya bagi kita untuk senantiasa belajar untuk mengokohkan keimanan. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan pahala yang besar bagi kita. Nah, ya. Nah, kemudian mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Nah, jadi Allah janjikan kemuliaan, Allah janjikan ampunan, bahkan Allah janjikan nikmat rezeki kepada orang yang senantiasa berusaha untuk mengokohkan keimanan mereka. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ya daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, di sini juga termasuk pada kuatnya keimanan atau kokohnya keimanan. Nah, maka haruslah kita senantiasa mengokohkan keimanan. Nah, bagaimana mengokohkan keimanan? Nah, ya, mencari jalan keimanan tadi, kita harus mengenali jati diri kita. Agar kita tahu ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Kita bisa melihat atau mencontoh proses Nabi Ibrahim. Ya, proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, kenapa Mbak kita perlu membahas ini? Nah, gitu ya. Karena dengan kita memahami, dengan kita yakin sepenuh hati gitu ya, siapa diri kita ya, kemudian kita mencari tahu bagaimana seperti Nabi Ibrahim ini gitu ya. Insya Allah ini awal mula kita mencoba untuk mengokohkan keimanan kita. Pertama, Nabi Ibrahim itu mencari pembuktian ya yang dikatakan oleh di dalam surat diceritakan dalam surat Al-An'am ya. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, jadi Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Nah, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Nabi Ibrahim itu berusaha untuk mencari Tuhan.
ya, mencari tahu siapa yang menciptakan beliau. Ya, beliau melihat oh ada matahari. Matahari ini kalau dia lebih besar daripada manusia, sepertinya itulah Tuhan. Tapi kalau malam hari dia menghilang, oh berarti dia bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim sampai akhirnya memenafikan, ya. Beliau mengatakan, pantaskah engkau ayah, gitu ya. Beliau mengatakan kepada ayahnya, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Sesungguhnya aku telah melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan. Jadi beliau dalam proses mencari Tuhan. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim? Ya, dari keresahannya beliau, ya, kemudian akhirnya beliau menemukan Tuhan, ya, yang kemudian beliau mengajak umatnya berpikir. Nah, ya, jadi dengan proses berpikir, ya, mencari siapa pencipta, adakah sang pencipta. Jadi proses berpikir itulah yang kemudian menjadikan keimanan kepada kita. Nah, sebuah pelajaran. Jika salah menemukan jawaban tentang jati diri kita, jadinya kita tidak tahu atau kita salah dengan siapa kita patuh dan menghamba. Kalau tadi ya, kita salah menemukan siapa sih pencipta kita, gitu ya, atau kita salah dalam menemukan jati diri kita, ini siapa sih kita ini sebenarnya, maka yang terjadi adalah kita akan mengikuti hal-hal yang salah. Contoh kayak tadi, gitu ya, karena kita tidak belajar menemukan menemukan jalan keimanan yang benar, akhirnya kita ngikut aja, gitu ya. Lagi musim ini ikut, lagi musim ini ikut, tanpa ada pendirian, tanpa ada standar dalam kehidupan. Nah, apalagi kalau sekarang standarnya tinggi, ya, cantik itu harus hidung mancung, putih, tinggi, langsing, ya, kayak bihun. Seperti itu. Nah, ini bikin stres itu ya, bikin stres, makanya mudah stres karena kita tidak punya standar dalam hidup, tapi kita mengikuti standar yang manusia buat hari ini dengan standar yang seperti tadi. Seperti itu. Nah, sebaliknya jika kita mencari sang pencipta atau al-khaliq ya dengan benar, maka akan menemukan siapa sebenarnya jati diri kita ini. Makanya tadi di awal Mbak bilang, kita harus menemukan jati diri kita. Dengan cara apa? Mencari tahu siapa al-khaliq. Nah, seperti itu. Nah, untuk menemukan jati diri tadi, kita tidak perlu menjadi seperti seutuhnya ya, seperti Nabi Ibrahim. Tapi kita bisa juga ya seperti para sahabat. Teman-teman lihat ya bagaimana keimanan para sahabat ya. Keimanan para sahabat itu Masya Allah ya, sampai rela meninggalkan keluarganya, sampai rela mengorbankan nyawanya. Kenapa bisa keimanannya seperti itu? Ya, kenapa keimanan beliau seperti itu? Nah, maka Rasulullah itu senantiasa mengajak para sahabat itu berpikir tentang Tuhan, ya, tentang ketuhanan, ya, menyampaikan siapa Tuhan. Makanya Rasulullah itu suka berkata, Tuhan Tuhan kalian, gitu ya, itu berhala-berhala kalian, gitu. Itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu adalah Tuhan-Tuhan yang salah. Nah, ada 3 pertanyaan besar ya, Uqdatul Kubro atau 3 pertanyaan besar yang harus kita jawab dengan benar dan tertancap kokoh dalam diri kita apabila kita ingin mendapatkan keimanan yang kokoh. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama nih. Yang pertama apa pertanyaannya? Nah, min aina anti? Anti ya kalau kita cewek ya. Dari mana kita berasal? Kemudian limadza, mengapa? Ngapain sih kita hidup? Pernah nggak teman-teman? Udah pada umur berapa di sini? Coba. Sepertinya 20-an, Mbak. Umur 20-an. Masya Allah. Iya. Umur 20-an ya, sudah di umur 20-an. Pernah nggak kita berpikir, apa sih tujuan hidup saya? Kenapa sih saya hidup kita? 25 ke atas, Kak. Ya. Pernah belum?
berpikir apa sih tujuan hidup saja, ngapain sih saya ini hidup. Jadi dulu Mbak ya, waktu sebelum hijrah, sebelum ngaji gitu ya, itu awal pertama kali Mbak ngaji itu Mbak ditanya tentang ini. Nah, makin ke sini kok aku asing sama diri sendiri ya, Kak. Ya, ayo kita cari tahu dengan diri kita. Nah, jadi waktu itu saya ini ya, apa namanya? Waktu itu saya ditanya tentang ini. Ya, pertama kali ditanya tuh, apa sih Mbak tujuannya Mbak hidup selama ini? Udah umur 21 tahun Mbak hidup itu. Apa sih tujuan Mbak hidup? Wah, gitu ya, ditanya waktu itu. Jawablah waktu itu, oh tujuan hidup saya itu saya menjadi orang sukses, nah gitu ya. Kemudian saya ingin menaikkan orang tua haji, ya gitu. Saya mau mau bekerja di tempat yang bagus gitu. Nah, terus apa lagi? Wah, banyak lah gitu ya. Tapi itu Mbak dikasih waktu itu waktu 1 minggu. Jadi pas pertemuan pertama sama Ustazah waktu itu, Ustazahnya bilang, apa tujuan kamu hidup? Pas Mbak mau jawab, tunggu, jangan dijawab dulu kata beliau. Kau pulanglah dulu, besok kamu ke sini lagi, minggu depan ketemu lagi sama saya di sini gitu. Kamu jawab, kamu catat. Sudah Mbak catat gitu ya. Mbak datang lagi, kemudian pas Mbak datang lagi, Mbak jawab lah tuh pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban tadi tentang kesuksesan segala macam. Terus ditanya lagi sama beliau, kenapa kamu, apa standar kamu mau sukses? Nah, bingung. Apa ya standar saya sukses? Banyak duit mungkin, banyak duit gitu segala macam gitu. Kemudian ditanya lagi, kenapa mau naikin orang tua haji? Biar orang tua bahagia. Kenapa mau membahagiakan orang tua? Terus gitu, kenapa? Nah, ditanyain kenapa? Kenapa mau bekerja di tempat yang bagus? Kenapa? Apa standar kamu hidup? Nah, akhirnya Mbak berpikir, iya ya. Jadi apa sebenarnya tujuan kita hidup yang sebenarnya itu? Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kita tadi berasalnya dari mana, kemudian tujuan kita hidup itu apa, kemudian itu setelah hidup kan ada kematian tuh, ya kan? Manusia itu kan makhluk yang terbatas, ya, makhluk yang terbatas. Apa namanya? Akan ada akhir dalam kehidupannya, yaitu kematian, gitu ya. Nah, setelah kematian kita akan kemana? Ya kan? Kita akan kemana? Nah, mau kemana kita? Kita mau kemana? Akan kemana kita setelah proses kehidupan, setelah mati? Nah, mari kita jawab sama-sama pertanyaan ini yang mudah-mudahan nanti memperkokoh keimanan kita dan menemukan jati diri kita. Nah, ini yang pertama ya, ditanya dari mana asal manusia. Tentu asal manusia sebagai seorang muslim kita akan menjawab kita berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan manusia. Ya kan? Nah, kita bahas dulu. Wah, ya, ininya nggak kebuka ya. Ya, di sini ada gambar onta sebenarnya. Kebalik. Apakah mereka tidak menyaksikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana dia ditinggikan? Dan gunung, bagaimana dia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dia dihamparkan? Dalam Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 17 sampai 20. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia disuruh berpikir sama Allah untuk menemukan Allah. Nah, jadi kita kan terbatas ya, manusia itu terbatas dan lemah. Kita tidak bisa menjangkau Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa adanya Allah? Ya kan? Bahwa adanya Sang Pencipta. Untuk membuktikannya, maka kita harus cukup melihat ciptaannya. Nah, seperti itu. Cukup melihat ciptaannya. Jadi orang Arab dulu, ya. Jadi orang Arab dulu itu dalam menemukan Allah, mereka itu naik onta. Jadi naik onta, pas naik onta itu pergi ke padang pasir, pergi ke padang pasir, kemudian mereka menemukan kotoran onta. Jadi mereka menemukan kotoran onta. Kemudian temannya bilang, di sini itu ada onta.
Ada onta. Terus dia bilang, nggak ada onta. Dilihat di sekelilingnya nggak ada onta. Mungkin nggak di situ nggak ada onta? Nggak mungkin katanya, di sini tidak ada onta. Pasti ada, meskipun dia sudah pergi atau dia bersembunyi atau kemana. Tapi di sini ada onta. Buktinya apa? Buktinya ada kotoran onta. Gitu ya. Jadi begitupun kita dalam menemukan Allah, gitu ya, menemukan Allah. Atau contoh lain, kita tiba-tiba ke kampus nih, pas ke kampus atau ke rumah siapa, di depan itu ada motor, biasanya kita akan bilang, oi ada wongnya, bahasa Palembang pulau, ada orangnya ini di dalam. Kenapa kita bisa menerka bahwa di dalam itu ada orangnya? Karena di luar ada motornya, ya kan? Atau nggak ada motor, ada sendal. Sepertinya ada orangnya ini, sendalnya banyak gitu. Padahal kita lihat nggak orangnya, kita nggak lihat. Tapi kita sudah langsung bisa menerka karena ada motor atau karena ada sandal. Begitupun kita dalam menemukan Sang Pencipta. Cukup kita lihat ciptaannya aja, karena kita nggak bisa menjangkau Sang Pencipta karena kita lemah. Nah, gitu ya. Maka yang di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat ya. Apakah mereka tidak menyaksikan unta bagaimana diciptakan? Wah, unta itu gimana teman-teman? Ada yang pernah searching-searching cari tahu gimana sih unta itu hidup? Nah, jadi unta itu ya. Unta itu hidup makannya ranting. Nah, kemudian dia bisa minum sampai 80 liter. Dan dia bisa hidup bertahan bertahun-tahun tanpa minum. Itu unta. Nah, makanya dia bisa hidup di padang tandus, ya kan? Maka di sini ditanya sama Allah, apa kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan, masya Allahnya unta. Nah, seperti itu. Dan langit, bagaimana dia ditinggikan? Coba lihat langit. Nggak ada tiang, tapi dia nggak jatuh. Ya kan? Masya Allah. Kemudian bagaimana gunung, ya, bagaimana dia ditegakkan dan bagaimana bumi yang dihamparkan, ya kan? Nah, itu kita bisa melihat dari ujung ke ujung bumi, kita tidak bisa menembusnya, melihatnya secara kasat mata. Bagaimana Allah menciptakan luar biasanya bumi. Nah, kemudian sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang berakal. Ya, Allah, pernah nggak kita berpikir kok bisa ada siang, ada malam, ada penggantian bulan, ada penggantian matahari? Kalau nggak ada yang ciptain, nggak mungkin. Kalau nggak ada yang mengatur, nggak mungkin, bisa tabrakan, gitu ya. Nah, bagaimana perputaran tata surya, gitu ya? Itu semuanya ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainan bahasa dan warna kulit. Nah, ini juga bagian daripada hal yang harus kita perhatikan, bagaimana Allah menciptakan banyaknya warna kulit manusia, wajah manusia yang berbeda-beda ya. Berapa banyak di dunia ini, semua berbeda-beda gitu ya warnanya, bahasanya juga sangat banyak. Siapa yang menciptakan itu? Semuanya ada penciptanya, yaitu Allah. Di dalam Al-Quran, Al-Khaliq atau pencipta itu adalah Rob, yaitu Allah. Nah, ketemu ya pertanyaan pertama. Lalu dari mana kita berasal? Dari Allah. Allah lah yang menciptakan manusia. Nah, lalu pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Untuk apa kemudian kita hidup? Nah, ya, untuk apa kita hidup tadi? Tujuan hidup kita apa? Yuk, mari kita berpikir. Siapa yang lebih mengetahui fungsi sesuatu itukah atau yang menciptakan sesuatu itu? Contoh, teman-teman punya HP. Punya HP enggak? Punya laptop enggak? Yang paling tahu dengan fungsi laptop dan fungsi HP itu siapa? Orang yang menciptakan HP atau orang yang menciptakan laptop. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman beli HP atau beli laptop, itu ada panduan, ya kan? Ada buku panduan. Jangan direndam di air, ya gitu kan? Nah, itu ada buku panduan. Cas berapa jam, bla 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 bla. Itu ada buku panduan. Kenapa? Karena yang paling tahu dengan fungsi si HP dan laptop ini adalah orang yang
menciptakan, orang yang mau membuatnya tadi. Nah, begitu pula dengan kita sebagai manusia, kita ini diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang paling paham, Allah lah yang paling tahu dengan kita sebagai manusia, karena yang menciptakan kita adalah Allah, kita berasal dari Allah. Nah, bukan manusia sendiri yang paling tahu dengan dirinya, gitu. Tapi yang paling tahu adalah Allah. Nah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kemudian apa namanya? Jin kan, nah ya, mereka protes, ya kan? Para setan itu protes. Mereka protes, tidak mau ada khalifah di muka bumi, tidak mau diciptakan seorang manusia. Ya, nggak mau diciptakan manusia. Kenapa? Karena nanti akan merusak. Nah, gitu ya. Tidak terima kan mereka. Kemudian apa jawaban Allah? Allah lebih mengetahui. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Apa kata Allah? Tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia. Artinya manusia, kita ini enggak Allah ciptakan. Ilah, kecuali, ada penekanan ilah di situ, ada kalimat ilah, kecuali. Kecuali apa kata Allah? Kecuali agar kita sebagai hamba ini tadi itu menyembahkan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Gitu. Ibarat HP tadi dibuat untuk nelpon. Gitu. Ya, dibuat untuk apa? Untuk nelpon. Kalau tidak untuk nelpon, tidak dibuat. Untuk apa? Untuk buka-buka aplikasi. Kalau tidak itu, tidak dibuat. Nah, seperti itu. Ya, jadi manusia itu tidak diciptakan kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi, untuk apa kita hidup? Sejalan dengan penciptaan kita. Gitu. Untuk apa kita hidup? Harus sejalan dengan penciptaan kita. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan kita itu dalam rangka agar kita mengabdi kepada Allah, akan beribadah kepada Allah, maka tujuan hidup kita harus sama dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu mengabdi kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi sejalan gitu ya, sejalan. Agar apa? Agar kita hidup bahagia dunia akhirat. Nah, seperti itu. Kalau kayak HP tadi sudah dikasih tahu gitu ya, jangan direndam di air. Kita rendam di air. Apa yang terjadi? Rusak. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ilajita. Kalau tadi mau kemana kita setelah mati? Kita bahas yang awal tadi sebelumnya. Kalau tadi manusia itu berasal dari Allah, kemudian manusia tugasnya, tujuan hidupnya, ya, dia hidup, standar hidup dia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup dia itu beribadah kepada Allah. Kemudian manusia akan mati. Lalu apakah setelah diciptakan matinya dibiarkan saja? Tidak. Allah tidak menciptakan, Allah tidak menciptakan kita, tidak membiarkan kita saja setelah dalam kematian. Tapi apa? Ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan setelah kita meninggal. Jika amal ibadah manusia benar atau baik akan mendapat ganjaran surga. Sebaliknya, jika tidak baik atau tidak benar akan mendapat ganjaran neraka. Fujuroha wa taqwaha. Mau fujur atau yang takwa, mau surga atau nar atau neraka. Nah, jadi gimana kesimpulannya dari poin pertama, jalan keimanan? Dari mana kita berasal? Dari manusia. Dari Allah. Nah, karena Allah yang ciptakan kita, Allah paling tahu dengan kita, Allah yang mengatur kita. Allah lah sang pengatur sebaik-baiknya dalam kehidupan manusia. Lalu apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah.
Nah, maka inilah yang menjadi standar kita hidup. Kalau kita sudah punya standar dalam hidup, insya Allah, ya insya Allah, kita nggak mudah galau, nggak mudah overthinking, nggak mudah stres, nggak mudah apa lagi, galau, merana gitu ya. Nggak mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya standar hidup, sudah punya tujuan hidup, sudah tahu jati diri hidup, jati diri kita. Contoh, umur misal udah 25 gitu ya. Teman satu udah nikah, berkawan berempat, satu nikah, dua nikah, tiga nikah. Nah, mulai bisik-bisik tetangga kan, itu kawannya udah nikah semua, dia belum nikah. Mulai kan? Pas lebaran. Nah, siapa yang sudah sering ditanya pas lebaran? Pas lebaran ditanya tuh, "Hei, kapan nikah?" Gitu kan? "Hei, kapan nikah? Kawan kamu sudah nikah semua," gitu. Siapa tuh yang sudah sering ditanya gitu? Kalau kita belum punya standar gitu ya, belum punya tujuan hidup ya, belum paham dengan mulailah kita berpikir, "Oh iyalah ya, kenapa saya ini? Kenapa saya ini?" Tapi kalau kita sudah paham bahwa ini ketetapan Allah, terkait jodoh ini ketetapan Allah, yang Allah nggak hisap ya, saya ini sudah ikhtiar, tinggal nunggu aja ini dari Allah gitu. Jadi tidak akan galau. Kenapa? Karena kita sudah punya standar, ya, yaitu adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Contoh lagi, hidung kamu pesek ya, maaf ya. Kan kalau standarnya sekarang cantik kayak tadi Mbak jelasin, hidungnya harus mancung, putih gitu ya. Akhirnya stres, wah apa namanya, nggak pede gitu. Temannya hidungnya mancung semua, kulitnya putih semua gitu. Tapi kita punya standar bahwa cantik di mata Allah itu bukan tentang hidung mancung atau kulit putih gitu ya. Karena hidung mancung dan kulit putih itu sudah ketetapan Allah. Meskipun kita boleh ikhtiar ikhtiar ini ya, apa namanya, hal-hal yang dibolehkan. Akhirnya kita nggak berpikir untuk operasi hidung bayar mancung segala macam. Nggak bikin stres. Kenapa? Karena kita punya standar hidup yang jelas. Yaitu punya tujuan hidup yang jelas. Nah, kan gitu. Kemudian setelah tujuan hidup kita tahu, maka kita nanti setelah kehidupan kita akan kembali kepada kemana? Kita akan kembali kepada Allah. Akan ada proses hisab yang ada di akhirat. Nah, dikit lagi tentang ini. Jadi kemana setelah manusia mati? Semua manusia akan mati. Ketika sudah mati akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan penciptaan dan ibadahnya. Nah, ya ini simpulannya yang dari poin 1. Wah, baru 1 poin, Mbak. Tapi poin berikutnya pendek-pendek, tenang, aman. Aku adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Allah adalah sang pencipta yang azali dan aku adalah hambanya Allah. Tugasku di dunia adalah sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, dan tak kala kita beribadah kepada Allah, Allah akan kasih kita kebahagiaan di dunia dan akan kasih kita kebahagiaan di akhirat. Ibadahku selama di dunia akan mendapatkan penilaian baik dan buruk dari Allah. Balasan atau amal ibadahku berupa surga atau neraka di akhirat. Karenanya selama kita di dunia harus mampu menjadi khalifah fil ardh. Nah, gitu ya. Cukup nggak sampai di sini? Udah Mbak, aku udah menemukan jalan keimanan. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendetili kembali, kita itu harus belajar juga tentang benar nggak sih Rasulullah itu adalah Rasul? Benar nggak sih ya tentang Rasul? Tapi nggak sempat selesai pada malam hari ini. Jadi kita sesuai dengan ini aja. Nah, cukup nggak batas itu saja tadi pembahasan kita? Nggak cukup, Mbak. Nggak cukup. Jadi setelah kita kokoh nih keimanan, udah belajar ya, udah belajar banyak yang beberapa teman Mbak waktu itu belajar, kami ada orang berapa belajar bareng ya, belajar bareng.
sama-sama belajar, mencari tahu. Wah, waktu itu kita benar-benar semangat, kemudian saling mendukung satu dengan yang lain. Ayo teman-teman, ayo teman-teman gitu ya. Cepet, bahkan ada yang maaf ya, ada yang pacaran di antara kami itu saling dorong, udah putusin aja gitu. Saking kita tuh benar-benar kayak udah kita harus harus taat sama Allah nih, tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah gitu. Tapi setelah itu apakah cukup kita setelah mengenal tadi gitu ya, setelah mengokohkan keimanan tadi, apakah cukup batas itu? Ternyata enggak. Ada lagi kerikil-kerikil setelah itu. Nah ya, enggak cukup ternyata. Para ulama mendefinisi keimanan itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan ternyata dalam proses pengamalan itu, ya kalau tadi kita udah ucapin aku yakin sama Allah gitu ya, kemudian hati kita sudah mengimani, kemudian kita mau mengamalkan tadi gitu ya, ternyata ada aja godaan-godaan di lapangan, di masyarakat gitu, yang akhirnya kita sering bilang itu ada yang namanya keimanan naik dan turun. Ternyata setelah menemukan keimanan yang kokoh tadi, tapi ada juga teman-teman kita yang suka bilang, ih iman aku lagi turun nih, ih iman itu naik dan turun nih. Nah, gitu ya. Jadi nggak cukup sampai situ. Kita juga harus membahas tentang hal ini. Nah, ini masuk ke poin selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan iman naik dan turun? Nah, kalau iman turun itu kita sering nyebutnya futur. Sini nggak teman-teman tuh dengar atau lihat di postingan konten-konten dakwah gitu ya. Ketika futur, ya, saat futur gitu ya. Nah, itu adalah saat keimanan kita tuh turun, itu futur. Namun yang dimaksud iman turun di sini, nah di sini dikatakan bukan perkara keimanan pada rukun iman. Karena sifatnya rukun iman kepada rukun iman itu harus tetap. Hafal nggak rukun iman? Nah, itu kayak di konten konten orang ya. Apa nggak rukun iman? Apa kak? Ya rukun iman, iman kepada Allah, kepada Rasul gitu ya, dan seterusnya itu nggak boleh naik turun keimanan kepada itu. Sekali turun keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hari akhir dan qada dan qadar, turun kepada para malaikat, turun keimanan kita terhadap itu bisa murtad. Nggak boleh kita keimanan kita turun sedikit pun terhadap rukun iman. Imannya harus 100%. Nah, jadi di situ nggak boleh turun keimanan tentang itu, gitu ya. Nah, itu bukan perkara yang dimaksud dengan orang-orang atau mengatakan, para ulama mengatakan, atau dalam hadis yang dalam hadis Rasul itu ada ya, yang dikatakan iman itu bisa naik turun, maka senantiasa diperbaharui gitu. Nah, yang dimaksud naik turun di situ bukan tentang kita kemudian nggak yakin sama Allah atau nggak yakin sama Rasul, bukan. Tetapi naik turunnya keimanan di situ, menurunnya iman di situ adalah kecenderungan hati. Kecenderungan hati yang ingin bermaksiat, itu artinya keimanan kita turun, atau kecenderungan hati yang ingin selalu beribadah kepada Allah. Nah, itu keimanan kita sedang naik. Jadi kecenderungan hatinya, bukan pada keyakinan pada rukun imannya. Nah, jadi contohnya gimana Mbak ciri-cirinya orang futur? Orang futur itu ciri-cirinya kita udah belajar, udah pengajian misalnya kan. Kita sudah mengenal yang tahapan tadi, 3 Uhdatul Kubro udah kita pelajari dengan baik. Tapi berapa bulan sudah jalan, di antara kita, teman kita ada yang mulai males, tiba-tiba males banget nih ibadah. Apalagi kalau udah, waduh, kalau sudah haid nih ya, teman-teman suka ada tuh yang suka cerita kepada saya. Iya. Nah, jadi dia itu apa namanya? Aduh, baca komen jadi ngeblank. Nah, jadi males nih ibadah gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya futur gitu. Yang tadinya rajin ibadah, tiba-tiba langsung, aduh, males nih ibadah. Atau biasanya nih ada teman-teman yang suka cerita, Mbak, kenapa ya aku kalau kalau udah haid gitu ya,
itu kayak berat banget mau bangun tahajud, itu berat banget mau sholat subuh gitu, karena udah terbiasa nggak bangun tahajud kan Mbak ya, bangun, aduh berat banget, nah gitu ya, udah mulai males Mbak, aku tuh Mbak males banget aku udah mau bangun. Nah itu ciri-cirinya, jadi ciri-cirinya mulai malas beribadah, nah itu futur. Kalau kita menemukan mulai malas ikut kajian tanpa alasan yang jelas gitu ya, kita mulai malas untuk beribadah, sholat mulai kita molor-molorin gitu ya, hijab kita mulai kita kecil-kecilin ya, hal-hal kecil gitu ya. Hati-hati, itu kita mulai mulai mendekati pada kefuturan atau keimanan kita, kecenderungan keimanan kita itu menurun. Nah, bagaimana kemudian Mbak kalau kemudian kita bertemu dengan fase futur? Karena itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Karena kayak tadi nih, kayak habis haid, itu kemudian kita sulit untuk, aduh berat banget bangun tahajud. Itu manusiawi, gitu ya, manusiawi. Nah, bagaimana kemudian agar itu terjadi pada diri kita? Yang pertama, jangan biarkan diri kita itu dalam kefuturan. Jadi ada teman, misalnya punya teman yang, kok kamu jarang kelihatan sih sekarang di forum pengajian, kok kamu sekarang jarang sih ikut Zooman gitu ya, Zoom. Aku males, gak tahu ya aku lagi futur nih. Padahal dia tahu dia futur gitu ya. Aku lagi futur banget, maaf ya gitu. Futur itu nggak boleh dibiarin. Ya, membiarkan diri pada kefuturan itu kemaksiatan, berdosa. Jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita dalam futur. Apa yang harus dilakukan? Paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Karena tak kala kita beribadah, keimanan kita akan meningkat, futurnya akan menghilang. Tapi kalau futurnya kita jaga, futurnya kita ngomong, kita ikutin, yang terjadi adalah kefuturan itu semakin dalam. Akhirnya yang terjadi, keimanan kita, hati kita itu jadi hitam. Sulit nanti sudah untuk balik. Kalau futur itu masih mudah balik, tapi kalau sudah jauh, susah balik. Maka tak kala kita futur, paksa. Apalagi kalau udah sadar, kayaknya aku futur deh. Nah, gitu, futur kayaknya aku gitu. Atau dapat alarm dari sahabatnya, dari temennya. Kamu kenapa sih? Iya, ya, aku kenapa ya, gitu. Cepet, cepet. Cepet kencengin ibadahnya. Atau minta ke temennya, ingetin aku ya, bangunin aku ya, tahajud ya, gitu. Atau bikin alarm, gitu. Artinya apa? Itu mulai ke dalam futur. Nah, hati-hati, jangan dibiarkan, dilawan. Tapi Mbak, ya, sulit sekali Mbak gitu ya, menjaga keimanan kita ini stabil, nggak futur di lingkungan kita yang sekuler hari ini. Sekuler tahu ya? Sekuler itu memisahkan kehidupan dengan agama. Jadi masyarakat kita sekarang kan kita hidup di masyarakat yang segala sesuatu tidak menggunakan agama sebagai standar. Nah, itu adalah masyarakat lingkungan yang sekuler. Nah, sulit Mbak stabil nih. Malah lingkungan itu mendukung kita untuk dalam kemaksiatan. Kemudian lingkungan justru mengejek apabila kita taat kepada Allah. Mulai ini kita ingin memperbaiki diri misalkan gitu ya, memperbaiki kerudung nih, kita agak-agak tutupin dikit nih dada kita, mulai deh, anaknya si A ya sekarang itu kerudungnya agak panjangan kayak ustazah deh, mulai ya kan. Udah di kelas Mbak, awal-awal kerudung nutup dada, masuk ke kampus itu diomongin ibu robanahan sama satu kelas. Ibu robanahan datang, ibu robanahan datang. Gitu. Diejekin kalau orang mau taat kepada Allah. Sok suci banget, sok bersih dan segala macam. Mending sok suci dari sok kotor. Enggak ya? Kemudian lingkungan penuh dengan kebebasan ya. Pacaran bebas ya, ke apa namanya perilaku bebas, hak-hak gue, badan gue lo mau apa gitu ya, sehingga sulit menjaga kestabilan
keimanan kita di lingkungan yang hari ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bisa. Meskipun lingkungan kita seperti ini bisa. Caranya bagaimana? Caranya agar ini, agar kita tidak futur. Gimana Mbak di lingkungan sekarang? Pertama, harus mengkaji Islam secara sempurna. Kita harus paham betul Islam secara sempurna. Cari guru yang tepat. Jadi jangan belajar Islam setengah-setengah. Jangan belajar Islam itu cuman penting memang karena ini wajib juga. Kita belajar fikih sholat, fikih ibadah, fikih haid dan seterusnya itu wajib bagi seorang muslimah karena kita akan mengamalkan itu. Tapi jangan mencukupkan diri batas itu. Kita harus sempurna belajar dalam Islam. Kita harus belajar bagaimana berinteraksi di masyarakat. Kita harus paham Islam itu kan sempurna, mengatur segala aspek kehidupan. Ya, yasinan, robanahan, tahlilan, ekonomi, sosial, politik, budaya, apalagi semua diatur dalam Islam. Jadi, kalau kita sudah belajar Islam secara sempurna, kita terjun ke tengah masyarakat, ada sesuatu yang aneh, tidak sejalan dengan Islam, kita udah tahu, oh itu nggak sejalan dengan Islam. Oh itu nggak sejalan dengan Islam. Bahkan kita harus tahu kenapa masyarakat itu bisa nggak sejalan dengan Islam. Rasulullah dulu itu sering mengajarkan para sahabat untuk berpahaman memahami itu. Gitu. Bahkan para sahabat suka dilatih daya politisnya sama Rasul. Ada jalan rusak ditanyain, coba kalau ada jalan begitu gimana tuh? Nah, dilatih. Jadi mengkaji Islam secara sempurna, pelajari semuanya pelan-pelan dari dasar gitu ya, cari guru yang tepat. Insya Allah kalau kita sudah belajar Islam secara sempurna, kita akan tahu ya, kita akan bisa, kita akan berani ya untuk tetap istiqomah, untuk tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah agar iman kita tetap naik, tidak futur ya, meskipun kita berada di lingkungan yang ya di masyarakat yang seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, meskipun hidup di masyarakat yang tidak yang sekuler seperti sekarang, tapi tetap kita harus mencari teman, kita harus mencari circle yang kondusif, yaitu orang-orang yang solih. Kalau cewek solihah berarti. Karena saking pentingnya teman itu, Rasulullah sampai bilang begini, kalau kau ingin tahu seseorang, karakter seseorang yang kamu lihat temannya. Kalau temannya itu tukang pandai besi, kamu akan terpercik apinya atau setidaknya bau gosongnya. Kalau teman kamu itu orang jual minyak wangi, kata Rasulullah, kamu pun akan terkena wanginya minimal. Atau kalau kamu nggak kena wanginya, kamu mencium wanginya. Saking pentingnya punya teman gitu, punya teman, punya circle orang-orang yang solihah. Yang kalau teman-teman futur, kalau kita sedang futur, ada sahabat, ada teman, ada circle tadi yang ingetin, kok kamu jarang ngaji sih sekarang? Kok kamu nggak pernah ngumpul one day one juice lagi sih sekarang? Kok kamu nggak pernah absen sih sekarang? Gitu. Ada yang ingetin, jadi perlu sih circle. Yang mana bersama dengan circle kita ini, kita tidak hanya akan memperbaiki diri kita sendiri, kita harus memperbaiki bersama circle kita, memperbaiki masyarakat. Karena masyarakat tadi adalah masyarakat yang sekuler. Dan untuk memperbaiki masyarakat, agar taat sama Allah secara total, gak cukup masyarakatnya aja. Aturan yang mengatur masyarakat juga harus diperbaiki. Aturan itu dari mana? Dari negaranya. Otomatis harus diperbaiki. Makanya sama circle kita ini kita harus mendakwakan secara utuh tentang Islam, menjelaskan kepada masyarakat tentang Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah itu mendirikan negara di kota Madinah untuk menjadikan masyarakat kota Madinah menjadi masyarakat yang menjalankan syariat Islam secara utuh di Madinah. Seperti itu. Penting dua ini untuk terhindar dari futur. Masya Allah. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin itu pembahasannya, kita boleh diskusi. Kami kembalikan kepada De Anita. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Masya Allah ya, tadi materinya sudah begitu detail.
ya, mulai dari dibahas tuh kenapa kita memilih Islam gitu ya. Jadi benar kata Mbak Fitri sih, kalau misal kita memilih Islam karena keluarga saya juga Muslim, oh berarti kalau keluarga kita Nasrani, kita juga ikut Nasrani gitu, gitu ya. Jadi kita memeluk Islam atas dasar ikut-ikutan judulnya kalau kayak gitu ya. Nah, tadi juga sempat dibahas tuh bahwa fondasi terkokoh keimanan adalah ketika kita beriman pada Islam melalui proses berpikir gitu ya. Oke, buat teman-teman seperti biasa kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan dan diutamakan raise hand ya supaya kita lebih interaktif gitu, supaya terbangun dialog yang interaktif. Oke, di sini udah ada yang raise hand nih, Mbak Sita Dwi. Silakan Mbak Sita Dwi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, maaf izin bertanya, gimana sikap saya menghadapi situasi ketika ada seorang lelaki yang mendekati saya dengan cara dia tuh selalu like stories IG Mbak. Setiap saya posting stories selalu konsisten like stories saya. Sedangkan saya tuh masih dalam proses memperbaiki diri gitu loh Mbak. Seorang perempuan gitu ya, seorang perempuan mana yang nggak luluh gitu ya Mbak ya. Kayak kalau misalkan ada orang yang ngedeketin kita tuh suka suka luluh gitu. Terus, saya lihat profil cowoknya juga ini tuh suka ikut kajian juga, Mbak. Nah, saya mau bertanya, apakah ini tuh salah satu ujian dari Allah untuk mengukur iman kita? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab aja, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Masya Allah. Nah, jadi gimana nih, Mbak? Misalnya ada orang yang suka sama kita, sedangkan kita belum siap, gitu ya. Kita juga masih dalam proses memperbaiki diri, Masya Allah. Semoga siapa yang manggilnya Dek Sita? Sita Dewi itu dipermudah sama Allah dalam proses memperbaiki dirinya dan diistiqomahkan. Kita itu kita tidak bisa membatasi atau kita tidak bisa apa namanya orang lain ke kita, sikap orang lain ke kita, ya sikap orang lain ke kita nggak bisa mengontrolnya, gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain ke kita. Misal ada orang yang suka sama kita nggak bisa kontrol dong. Kemudian ada orang yang marah sama kita nggak bisa kontrol dong. Ada orang yang nggak suka nih sama kita. Misalnya kayak Mbak Fit nih malam ini isi kajian. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, nggak bisa kita kontrol. Atau teman-teman bikin status gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Nggak bisa kita kontrol. Jadi perkara pertama yang harus dipikirkan adalah yang pertama kita nggak bisa ngontrol Ikhwan itu untuk berhenti nge-like gitu. Meskipun boleh kita minta disampaikan ke orang lain, boleh. Misalkan kita minta mohon untuk tapi nanti kayak kegeeran gitu ya. Tapi boleh kalau mau gitu. Nanti dia pikir, "Ih, aku kan umum aja, cuma sekedar like-like aja," gitu. Atau sudah pernah ada sampaian ke kita, kalau sudah pernah ada sampaian ke kita, boleh kita langsung aja minta ke seseorang tapi jangan kita ya. Minta seseorang atau misalnya kalau punya Mbak yang udah menikah, Mbak tolong Mbak minta bantu suaminya sampaikan kepada Iwan tersebut bahwa saya belum siap untuk menikah dan saya ingin menjaga diri, jadi kalau bisa interaksinya dikurangi kayak itu. Sehingga Iwannya tidak terlalu banyak berinteraksi. Jadi dikasih tahu itu boleh. Nah, kemudian yang kedua ya tadi kita fokus kepada itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kembali yang tadi Mbak jelasin, kita nggak bisa ngontrol orang lain. Maka kita fokus ke diri kita. Fokus kemana? Jadi yang namanya nau, nah jadi ini kan maksudnya ke nau ya. Jadi manusia itu punya goriza. Goriza. Goriza itu naluri. Naluri manusia itu ada nau. Nau itu ingin berkasih sayang. Kedua itu ada bako. Bako itu mempertahankan diri. Jadi kalau kita dihina orang kita marah itu normal karena ada bako. Kita dicengin apa sih namanya tadi? Di like-likein gitu ya.
dipuji-puji, di like ini kamu cantik, atau di like terus status kita, kemudian kita berbunga-bunga, itu wajar, itu wajar. Itu bagian daripada nau, itu nau. Itu fitrah manusia. Kemudian yang ketiga tadayun, naluri ingin beragama. Ini juga fitrahnya manusia. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya gorizah. Ada yang namanya hajatun udhiyah. Hajatun udhiyah ini hajat hidup seseorang. Hajat kehidupan seseorang. Seperti makan, minum, tidur. Nah, keduanya ini goriza dengan hajatun udhiyah ini itu fitrahnya manusia, tapi pengendaliannya beda, mengendalikannya beda. Kalau goriza ini mengendalikannya dengan hajatun udhiyah ini beda. Kalau hajatun udhiyah, makan minum tadi itu, rangsangan dia bisa timbul itu dari dalam diri kita. Misalnya, kalau kita nggak tidur, itu kan dalam diri kita tuh. Kita nggak tidur, ngantuk. Kalau kita nggak makan, lapar. Itu kan kenapa bisa lapar? Karena nggak makan, rangsangannya dari diri kita. Penanganannya, kalau nggak ditangani, kita bisa inah lillahi, bisa mati, menyebabkan kematian. Nah, kita bisa mati. Kalau tidak terpenuhi hajatun udhiyah, maka hajatun udhiyah harus dipenuhi. Nah, kalau goriza, nau tadi, ingin berkasih sayang tadi, itu rangsangannya dari luar. Dan kalau tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kematian. Nah, makanya kenapa kita itu bisa jatuh cinta? Itu kan ada rangsangannya dari depan, dari luar diri kita. Contoh rangsangannya itu sering lihat IG, sering di like, kita lihat dia nge-like, itu kan. Nah, akhirnya kita bisa, waduh ya Allah, nah gitu ya. Atau kalau di kampus sering lihat kakak-kakak Ikhwan, ya, atau sering lihat ustadz-ustadz muda ngisi kajian, sengaja dipantengin ya, bukan lihat kajiannya, lihat orangnya gitu ya, atau sengaja dibuka gitu opa-opanya, ih kakak ini ganteng, ih ini. Nah, itu akan membuat kita suka. Kenapa? Karena sejatinya goriza atau nau itu rangsangannya dari luar. Maka untuk membuat kita itu agar tidak terlena dengan itu, rangsangannya ditutup. Rangsangannya ditutup. Jangan dilihat-lihat. Jadi sekarang Dek Sita, jangan lihat yang nge-like. Jelek nggak ya sama kakak itu? Jangan lihat-lihat lagi. Like-an itu nggak usah dilihat. Nah, ya, nggak usah lihat-lihat like. Kemudian perbanyak fokus kepada update diri tadi. Fokus di perbanyak, nggak usah difikirkan gitu ya. Kemudian fokus dialihkan. Nah, dialihkan dari hal yang merangsang kita akhirnya apa ya namanya itu ya, GR mungkin ya bisa dibilang ya, GR aku jadinya apa sih namanya itu disukain begitu ya. Itu untuk menghindari itu, dihindari juga tadi ininya apa namanya yang membuat kita GR itu kan karena kita sering lihat di like. Nah, goriza itu dihindari, yang merangsang kita berbuat, yang merangsang kita suka, merangsang kita untuk kesemsem tadi itu ditutup. Nah, Sinta lihat apa yang bikin Sinta itu, Desita lihat apa yang bikin Desita begitu, itu karena sering lihat like-an dia. Mungkin like-annya ditutup dulu sementara, atau bisa juga nggak usah dilihat-lihat gitu, siapa yang like, siapa yang nggak usah lihat, ditutup dulu itu. Kemudian yang kedua, ya, senantiasa fokus di perbaikan diri. Kemudian yang ketiga, perbanyak berdoa sama Allah, minta dijagakan hatinya. Ya, dijaga hatinya. Kita jaga ya, kita jaga saja hatinya, kita minta Allah untuk menjaga hati kita, gitu ya. Nah, kalau mau ngeblok gimana, Mbak? Nggak masalah juga sebenarnya. Kita tidak punya kewajiban ya. Tidak punya kewajiban untuk saling follow karena tidak ada masalah. Boleh insya Allah langsung. Nah, seperti itu Dek Sita. Terutama ya senantiasa berdoa Allah jaga keistiqomahannya. Dan ya bisa jadi itu bagian daripada ujian Dek Sita untuk tergoda. Nah gitu. Jadi hati-hati aja. Kepikiran juga ya, kalau kepikiran saya nggak pacaran, saya menjaga, tapi kepikiran
Nah, itu juga bisa hati-hati ya, hati-hati. Nanti kita digiring sama setan untuk bermaksud sama Allah. Nah, wallahu a'lam. Mungkin gitu deh, Sita, deh Anita. Oke, itu tadi jawabannya ya. Eh, Gimana nih Mbak Sita? Ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu atau memang sudah bisa diterima jawabannya? Sudah cukup, alhamdulillah diterima. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ya, sepertinya pertanyaan dari Mbak Sita ini dialami oleh hampir seluruh wanita ya. Apalagi ketika dia memasuki fase hijrah gitu ya. Cuma mungkin aku tuh pernah juga mengalami ini gitu. Terus aku cerita kan dengan guru aku, Mbak ini gimana, gini gini gini. Terus beliau ngasih tuh, coba perbanyak tilawah katanya gitu ya. Biasanya kita misalnya setiap habis sholat fardu kita satu halaman, ini kita tambah kuantitasnya, mungkin satu lembar atau satu lembar lebih gitu, pokoknya ditambah aja kuantitasnya. Dan ketika aku coba, ternyata bener dong, langsung lembar rasanya, langsung nggak ada lagi tuh rasa-rasa kayak "Oh, aku baper segala macam." Nah, mungkin Mbak Sita bisa dicoba ya, semoga works di kasusnya Mbak Sita. Oke, itu tadi penanya pertama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Kak Nurul, oke Kak Nurul, silakan. Assalamualaikum Mbak. Kedengeran nggak Mbak suara aku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil sih kalau di Anita ya. Mungkin bisa didekatkan lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini agak baik, agak lebih Eh, besar mungkin. Kok aku deg-degan ya mau nanya. Santai, santai. Silakan Mbak, Kak. izin bertanya ya Mbak. Kalau kita mau melakukan kebaikan, tapi nggak jadi karena takut dibilang ria, itu gimana Kak? Oke, Makasih ya Kak, Mbak. itu aja dulu Kak. Oke, terima kasih. Baik, silakan Mbak Fitri dijawab. Ya, Masya Allah, Dek Nurul. Jadi namanya ria itu kita melakukan sesuatu bukan karena Allah atau karena manusia, dan berhenti melakukan sesuatu bukan karena Allah atau karena manusia juga. Jadi dua-duanya ria, sama dengan ria. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji manusia atau karena nggak enak sama manusia, bukan karena Allah. Nah, itu namanya ria. Gitu. Terus kalau kita tadi, aku nggak usah deh, nanti diomongin ria lagi. Artinya apa? Kita berhenti melakukan sesuatu itu karena manusia, bukan karena Allah. Ria juga namanya. Jadi ria juga itu namanya gitu. Nah, jadi misalnya ya kita ke musola, kita biasa mau sholat nih, kita setiap hari sholat sholat duha nih, Allahu Akbar sholat duha, besok duha, rutin nih duha, karena Allah tuh kan, karena Allah duha. Tiba-tiba pada hari itu ramai, ada kakak-kakak tingkat, kita langsung bilang, iya aku nggak usah deh, nanti diomongin ria lagi sama mereka. Kita stop sholat duhanya, nggak usah, nggak jadi deh. Itu ria juga, karena kita berhenti sholat duhanya karena manusia, bukan karena Allah. Nah lalu gimana Mbak solusinya? Nah gitu ya, solusinya menurut Syatakuddin Anabani, beliau mengatakan kalau kita itu timbul rasa seperti itu, solusinya apa kata beliau? Solusinya adalah terus aja ibadahnya, jangan berhenti. Sholatin terus. Nah, mau sholat, timbul tuh pikiran, kayaknya nanti diomongin ria. Nggak usah stop, pokoknya sholat. Bodoh amat gitu ya. Mau diomongin ria atau enggak, tetap sholat. Nanti kita mau ngelakuin sesuatu lagi, diomongin lagi sama orang. Nanti, punya kepikiran lagi. Nggak usah pedulin, sholat. Terus aja. Ya, lama-lama dengan terus kita melakukan ibadah tadi, ria itu akan hilang sendiri. Gitu. Ya, jadi ria itu akan menghilang secara sendiri dengan kita habit, dengan kita rutin melakukan ibadah. Nanti kita terbiasa sendiri, insya Allah pelan-pelan kita terus luruskan niat karena Allah, karena kita udah rutin. Mau diomongin orang, ya Allah aku niat karenamu. Mau diomongin orang, ya Allah aku niat karenamu. Terus aja, meskipun ada timbul rasa itu, sholatin aja Mbak.
Dek, ya, sholatin aja. Walaupun ada timbul rasa seperti itu, nggak apa-apa, sholatin aja langsung. Nggak usah di stop ya, karena dengan stop justru itu menjadi riya malah. Nah, jadi untuk menghilangkan riya itu gimana? Lawan riyanya. Dengan cara apa? Terus aja ibadah meskipun masih riya. Gitu. Terus aja ibadah meskipun masih riya. Nanti riyanya hilang sendiri insya Allah kata beliau. Nah, mungkin itu Dek Anita. Wallahu a'lam, Dek Nurul. Nah, Dek Anitanya keluar ya. Dek Anitanya keluar. Keluar. Gimana Dek Nurul? Iya, Kak. Dek Anita Kadang sudah masuk lagi. kadang itu jadi ragu gitu kan. Padahal awalnya udah lurus, misalnya nanti ragu kayak di otak-atik gitu pikiran sama hatinya. Kalau ragu sesungguhnya sebagian daripada keraguan itu adalah datang dari setan. Jadi nggak usah ragu. Kalau kita mau melakukan ibadah, mau melakukan kebaikan, ada bisikan, nanti kamu diomongin dia, lakukan kebaikan itu, jangan mundur, lakukan aja. Nanti lakukan terus aja, meskipun masih dalam hati kita kayak ada itu lagi, lakuin aja terus, nggak apa-apa. Walaupun ada riak, meskipun misalkan kita, nah nanti ada aku nanti dipuji, terus aja lakuin Soalnya aja. aku nggak enakan orangnya, Kak. Kayak pengen menjaga hati orang gitu. Tapi jadinya ini sendiri, gelisah sendiri gitu. Iya, jadi kalau kita ragu gitu ya, mau melakukan ibadah, ya itu tadi. Jadi, jangan ragu tak kala kita ingin melakukan kebaikan ya. Jangan ragu tak kala kita melakukan kebaikan, karena dengan kita ragu-ragu tadi itu bisa jadi nanti kita dibimbing sama setan tadi. Jadi kalau kalau Denurul udah ada niat baik, pokoknya di namanya kita punya niat baik itu ya. Nah, tinggal kalau niat baiknya itu berhubungan dengan orang lain, caranya mungkin kita harus pikirkan. Misalnya kita itu punya teman itu butuh butuh support dana misalkan gitu. Kita mau bantu dia gitu. Mau pengen nih kita kasih dia gamis. Itu kan niat yang baik ya, tapi nanti takut dia tersinggung atau takut kita diomongin caper ya, cari muka segala macam. Mungkin caranya dengan cara yang baik. Jadi kalau kita punya niatan yang baik, ya lakuin aja jangan mundur. Karena bisa jadi itu bisikan dari setan untuk menyuruh kita mundur. Tinggal kita pikirin caranya yang kemungkinan teman kita nggak marah, yang tidak menimbulkan ketidakenakan tadi sama orang. Tapi untuk kebaikannya, selama itu sesuai dengan syariatnya Allah, gas aja. Karena dengan mundur justru itu khawatirnya nanti keraguan-raguan itu datangnya dari setan. Seperti itu, Dek Nurul. Oke, gimana Kak Nurul? Masih ada yang ingin ditanggapi atau sudah cukup? Mohon maaf tadi Anita sempat terkeluar Iya, Kak. sinyal. Terima kasih banyak ya, Kak, pencerahannya. Sama-sama. Ya, Oke. semoga dipermudah, Dek Nurul. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat buat Kak Nurul dan teman-teman yang lain yang mungkin saat ini masih sedang dalam proses memperbaiki diri ya. Kita sama-sama belajar insya Allah. Oke, next. Ini ada Kak Nadia Nurjanah yang dari tadi sudah raise hand. Monggo Kak Nadia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau berisik soalnya lagi ada lomba di luar. Oke, siap. Aku pengen nanya, Mbak, pemikiran atau mindset apa yang harus kita pegang agar kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang semakin merusak ini. Kadang kan aku ngerasanya kalau aku pengen memperbaiki diri seperti kekajian atau menuntut ilmu agama, aku ngerasa kayak sendiri. Dan ketika aku berusaha mencari circle yang satu frekuensi, kayak malah susah gitu. Mungkin itu ujiannya buat aku. Lantas, pemikiran apa yang harus kita pegang agar kita memiliki keimanan yang kokoh gitu, Mbak. Paling segitu aja. Terima kasih.
Oke, sama-sama Kak Nadia. Silakan Mbak Fitri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau punya keimanan yang kokoh, yang pertama harus dilakukan adalah ya tadi belajar ya, harus mencari guru. Mungkin Nadia perlu cari guru ya, cari guru untuk belajar Islam, gitu ya. Dengan belajar Islam kita akan banyak tahu gitu ya, banyak tahu apa yang harus kita lakukan, terutama terkait tadi yang kita bahas tentang jati diri kita sebagai seorang manusia. Nah, di dalam Islam itu juga ada pembahasan tentang qada dan qadar. Tadi Mbak spill juga sedikit. Nah, itu juga harus kita pelajari banget. Dengan mempelajari itu, kita akan tahu mana sih wilayah yang kita itu harus pusingin, mana wilayah sebenarnya kita nggak perlu pusingin, ini udah ditetapin sama Allah gitu. Sehingga kita itu nggak gelisah gitu ya saat melakukan sesuatu, sehingga kita itu tidak mudah pusing segala macam karena kita sudah punya standar tadi. Nah, maka kalau saran Mbak, memang karena Rasulullah pun mencontohkan bagaimana Rasulullah memperkokoh para sahabat itu, beliau melakukan apa? Yang pertama Rasulullah itu melakukan pembinaan. Ya, para sahabat itu kenapa bisa kokoh keimanannya itu di tengah ya awal-awal Rasulullah mendakwahkan para sahabat itu kan sedikit ya. Bahkan orang-orang Rasulullah itu kan dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena circle-nya itu masyarakatnya itu menyembah berhala pada kala itu. Nah, Rasulullah ini membawa agama yang asing sekali ya di orang-orang Arab pada waktu itu. Nah, bagaimana Rasulullah menciptakan kekokohan keimanan para sahabat sampai keluarga Yasir itu berani, sampai istri beliau ya, Sumayyah radhiyallahu anha itu kan ditusuk ya, kemaluannya sampai tembus ke kepalanya di depan keluarganya. Saking dia istiqomah memegang Islam, memegang agamanya, nggak mau pokoknya aku tetap dalam agamaku, sampai ditusuk kemaluan sampai tembus ke kepala. Sampai kenapa bisa sekokoh itu keimanannya? Ya, para sahabat itu, Ali bin Abi Thalib ditimpa di batu, gitu ya. Itu kan di fase sembunyi-sembunyi yang masyarakat itu semuanya nggak suka dengan Islam. Mereka cuma sedikit. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Rasulullah mencontohkan dengan melakukan pembinaan kepada para sahabat. Yang pada kala itu Rasulullah membina para sahabat di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Kenapa Mbak di rumahnya Arqam bin Abi Arqam? Karena rumahnya itu terpencil, orang nggak banyak tahu. Makanya dibina di situ. Nah, gitu dilakukan pembinaan oleh Rasul pada para sahabat. Nah, untuk mengokohkan keimanan kita di tengah situasi yang dulu sama seperti Rasul, Islam yang asing ini. Nah, gitu kan Rasulullah mengatakan Islam itu akan kembali asing. Dulu asing masanya Rasul, baru datang. Tapi kata Rasulullah, nanti akan ada masa Islam itu asing kembali. Islam itu asing itu lagi kapan? Sekarang. Sekarang. Coba aja kalau kita itu kan kita nggak mau pacaran, mulai tuh diomongin orang. Ya, kita pakai gamis, ya, diomongin kayak ke Arab-Araban ya. Islam itu sekarang kembali ke asing. Tapi kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Gitu. Justru kata Rasul kita beruntung. Gitu. Orang-orang yang asing itu beruntung. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau memperkokoh keimanan, yang kita contoh adalah bagaimana Rasulullah memperkokoh para sahabat di tengah asingnya Islam yang sekarang juga Islam asing. Nah, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ngaji. Cari guru yang bisa ngajar Islam dari dasar sampai ke penerapan-penerapannya. Nah, mungkin nanti bisa nih minta bantu sama panitia HGS ya. Chat panitia HGS, Mbak gimana Mbak biar aku bisa ngaji dapat pembinaan di wilayah aku gitu. Nah, cari guru. Nanti dari guru itu mungkin bisa dapat circle teman-teman yang ngaji juga, yang bisa saling mengingatkan satu sama lain dari kepada Dek Nadia. Seperti itu, karena solusinya yang bagaimana dicontohkan Rasul. Ya, Rasul melakukan dua itu. Rasul melakukan pembinaan, kemudian Rasulullah berkelompok. Ngajak circle teman-teman sahabat-sahabatnya Rasul untuk sama-sama. Makanya
waktu ada orang-orang Quraisy itu kan menanam api ya, menebar api. Jadi ranting-ranting disusun di jalan, ditutup pakai api. Sehingga kaum muslimin nggak bisa lewat. Tapi karena mereka punya circle yang kuat, mereka saling rangkul satu dengan yang lainnya, mereka kemudian mereka saling menguatkan. Mereka bilang apa? Udah lewatin aja ini api gitu. Satu ngomong lewatin apinya, semuanya jadi kuat. Ya udah kita lewatin apinya gitu. Kalau sama-sama mah kecil gitu ya. Akhirnya apa? Api itu dilewatin sama para sahabat dan mereka berteriak takbir. Ya dilewatin api yang dibuat oleh orang-orang Quraisy tadi. Gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mungkin nanti kalau dia Anita kesulitan untuk cari guru dan circle-nya, mungkin bisa minta bantu sama teman-teman HGS. Mungkin itu Dek Nadia. Wallah alam. Semoga Dek Nadia dipermudah. Oke, terima kasih Itu Dek Anita. Mbak Fitria. Gimana Mbak Nadia? Sudah terjawab? Sudah cukup, insya Allah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali. Nah, sama. Mbak Fitri, ini ada satu orang lagi yang mau nanya, masih boleh atau gimana Mbak? Ya, boleh. Oke, silakan Mbak, siapa tadi ya? Mbak Irma yang mau bertanya. Silakan Mbak Irma. Iya Kak, makasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lagi futur, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya dipaksakan ibadahnya. Yang menjadi pertanyaan saya, bukankah kalau dipaksakan ibadahnya kita, takutnya nanti tidak ada unsur keikhlasan di dalam hati kita dalam menjalankan ketaatan atau ibadah kita terhadap Allah? Itu bagaimana ya Kak? Oke, sudah. Ada lagi? Sudah ya? Mungkin itu aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Irma atas pertanyaannya. Nah, itu tadi Mbak Fitri, pertanyaan kita mungkin jadi pertanyaan terakhir ya pada seri session kita mengenai memaksakan ibadah. Khawatirnya nanti ketika kita memaksakan ibadah tersebut, hati kita nggak ikhlas gitu ya. Hati kita nggak ikhlas karena Allah, seperti itu. Gimana pandangan Mbak Fitri? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk berada dalam kefuturan tadi gitu ya. Memang kita harus memaksakan diri untuk beribadah gitu ya. Agar apa? Agar kita tidak semakin jauh dalam kefuturan. Nah, ya. Kemudian gimana Mbak kalau kita khawatir ya? Khawatir kemudian kita beribadah nggak ikhlas sebagaimana yang di dalam hadis Rasul itu iman itu naik turun kemudian perbaharui aja terus gitu. Jadi kerjakan aja ya ibadahnya kemudian senantiasa berdoa sama Allah, ya Allah bantu aku bantu aku ikhlas karenamu, bantu aku ikhlas karenamu. Bantu aku tumbuhkan cinta kepadamu, bantukan aku tumbuhkan cinta kepadamu. Sambil ikhtiar-ikhtiar yang lain dilakukan. Misalnya kayak ikut kajian tadi belajar Islam dari dasar gitu ya, itu dilakukan. Kemudian itu terus melakukan ibadah jangan putus. Sama dengan tadi pertanyaan siapa ya yang nanya tentang riya. Nah, itu sama sebenarnya. Hampir sama gitu ya. Jadi para ulama itu menyampaikan bahwa tak kala kita itu timbul ketidakikhlasan dalam beribadah bukan stop solusinya, tapi terus aja ibadahnya dilakukan. Kalau kita kemudian berhenti, nggak jadi solusi, ikhlasnya enggak, ibadahnya juga enggak. Itu. Jadi solusinya adalah dalam futur terus aja dipaksakan diri kita untuk melakukan ibadah dan memang harus dipaksakan seperti itu ya sambil terus belajar ya begitu De Anita wallahu a'lam. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Gimana dan Mbak Irma? Sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanggapi? Mbak Irma? Atau terkeluar ya? Oke, mungkin ya cukup kali ya dari Mbak Irma. Ya, jadi kalau aku tuh pernah baca di sebuah buku yang isinya tuh kurang lebih tentang produktivitas ya. Intinya tuh
Aku lupa tapi siapa yang mengutip. Intinya ketika kita ingin terbiasa dengan sesuatu hal yang baik tuh ada satu kutipan yang di dalam buku itu, make it until you make it gitu. Jadi awalnya nggak apa-apa kita pura-pura dulu aja sampai akhirnya kita terbiasa melakukan kebaikan itu. Gitu ya teman-teman. Benar kata Mbak Fitria tadi ya, kalau kita melakukan suatu kebaikan karena takut nggak ikhlas, ibadah dapat ya ikhlas juga nggak dapat karena kita nggak ngelakuin gitu ya. Gitu. Itu poin yang sangat-sangat aku highlight sih di sharing session kita pada malam hari ini. Oke, teman mungkin itu ya. Sekian sharing session kita pada malam hari ini dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan pertanyaan-pertanyaan. Ya Allah, menjadi sebuah pembelajaran baru bagi kita semua. Ya, harapannya setelah kita keluar dari Zoom ini bukan hanya sekedar kita mengikuti agenda, tapi ada perubahan dalam diri kita masing-masing ya. Perubahan yang jauh lebih baik pastinya. Buat teman-teman yang memang ingin dibantu untuk mencari circle dan juga ya circle pertemanan yang lebih positif gitu ya, bisa eh, hubungi panitia, hubungi aku atau Kak Sekar atau kru AGS lainnya boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan diskusi bareng gitu ya. Makasih juga buat Mbak Fitria atas ilmunya yang Masya Allah yang sudah yang diberikan kepada kita hari ini. Semoga buat Mbak Fitria dan juga kita yang menerima semuanya bermanfaat. Dan Anita juga selalu ada kata-kata berkenan di teman-teman juga Mbak Fitria. Mohon maaf sebelumnya. Dan mungkin itu sebelum kita tutup, ada closing statement mungkin dari Mbak Fitri ya. Kalau ada. Ya, cukup mungkin deh. Mungkin ini aja Oke. ya. Eh, apa intinya itu kalau kita senantiasa taat sama Allah, insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan sama Allah, gitu ya. Baik kebahagiaan di dunia dan kebaikan akhirat. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita akan mendapatkan kesulitan di dunia dan akan mendapatkan kesulitan pula di akhirat. Maka kalau kita cari kebahagiaan, maka solusinya adalah kembali ke Allah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tria. Dan mari kita akhiri sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan kemudian istighfar, kemudian disusul dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di agenda HGS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit di Anita, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.